Oke, 102,2 Radio Suara Sampang FM. Tentunya masih berjumpa lagi ya bareng Azan di sini. Seperti biasa nih ya di program Kosmo Komunitasmo. Dimana pada malam hari ini ya kita sudah kedatangan narasumber hebat kita di malam hari ini, yakni dari komunitas Rumah Hebat Sampang mendengar. Dan kita sapa dulu ya. Ada Bang Abu Rizal di sini ya, sebagai founder Rumah Desa Hebat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam ya. Dan juga ada penerima beasiswa nih, ada Wikayatus Soleha. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Dan di sini kita akan berbincang nih pendengar dengan temanya 1000 sarjana untuk siapa? Nah, ini merupakan tema yang sangat bagus ya kita angkat karena kemarin sempat kita dihebohkan oleh program yang sangat spektakuler nih dari komunitas Rumah Hebat ini. Dan kita mulai perkenalan dulu ya Bang ya, karena meskipun kemarin kita sudah nimbrung nih di Radio Suara Sampang FM, mungkin dari pendengar Sesmania ada yang masih belum mengenal tentang komunitas Rumah Hebat ini. Untuk Bang Abu Rizal selaku foundernya bisa mengenalkan ya, baik itu dari visi dan juga misi dari komunitas Rumah Hebat ini. Dipersilahkan Bang. Ya, selamat malam semuanya para pendengar Radio Suara Sampang. Saya perkenalkan, nama saya Abu Rizal. Kebetulan saya sebagai ketua atau pendiri dari Rumah Desa Hebat. Saya asli Kedungdung, sekarang lagi menempuh pendidikan S1 di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sampang. Nah, kebetulan mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan Rumah Desa Hebat. Apa Rumah Desa Hebat itu? Mungkin Rumah Desa Hebat adalah komunitas sosial pendidikan yang kami bangun, yang bergerak konsen di pendidikan, yang memperjuangkan pendidikan untuk anak desa dengan jargon bermimpi, bermakna dan menginspirasi. Bermimpilah setinggi langit, bermaknalah kepada lingkungan dan menginspirasilah banyak orang. Oke. Sangat luar biasa ya, dari segi jargonnya sangat menyentuh hati banget. Dan juga nih untuk Rumah Desa Hebat ini, bagaimana sih Bang awal tergagasnya program 1000 sarjana ini? Ya, Rumah Desa Hebat ini kebetulan umur 3 tahun kan gitu. Memang concern saya dulu awal sebelum berdiri Rumah Desa Hebat, saya itu mendirikan program kursus gratis bahasa Inggris anak desa, berangkat dari sana. Nah, karena ketika saya dinobatkan jadi pemuda pelopor pendidikan Kabupaten Sampang, nah saya sering serap aspirasi, turun ke jalan, turun ke pelosok-pelosok desa untuk serap aspirasi, mendengar keluh kesah. Ternyata banyak mereka yang tidak punya kesempatan, tidak punya wadah untuk mewujudkan mimpi-mimpinya Mas gitu. Sehingga sudah saatnya saya harus hadir. Apa yang pas, nama yang pas untuk mereka. Saya mikir bahwa Rumah Desa Hebat adalah solusinya sesuai visi untuk membangun generasi desa yang hebat gitu Mas. Berarti Rumah Desa Hebat ini membangun muda-mudinya atau generasinya lewat pendidikan gitu ya Bang ya. Oke, siap. Berarti untuk program ini nih Bang, lahirnya tahun berapa sih? Ya, Rumah Desa yang program apa Mas? 1000 Oh, 1000 sarjana ini masih 1 tahun, 2 tahunnya ini Mas. Itu berjalan masih 1 tahun, insya Allah 2 tahun ini. Dan sudah berapa kader nih yang berhasil masuk? Iya, alhamdulillah ya, untuk kurang lebih dari 20 yang kami perjuangkan untuk mereka dapat beasiswa dan menikmati bisa kuliah itu Mas. Sekitar 20-an gitu. Oke, dan kita beralih ke Mbak Wikayatus Soleha ini ya sebagai penerimanya nih. Bagaimana sih Mbak awal tahu bahwa di Rumah Desa Hebat ini ada program 1000 sarjana gitu? Saya pertama kali bertemu dengan Kak Rizal ini melalui guru saya, bahwa ada Rumah Desa Hebat yang mau memperjuangkan anak desa untuk bisa kuliah. Dan akhirnya Kak Rizal ini tahu kalau saya mau kuliah, dan Rumah Desa Hebat ini datang ke rumah untuk memastikan bahwa saya benar-benar ingin kuliah. Oke, ada perubahan nggak sebelum Anda mengenal Rumah Desa Hebat dan setelah mengenal Rumah Desa Hebat ini? Ada perubahan dari sektor pendampingan dan lain-lainnya nih? Rumah Desa Hebat ini selalu mendampingi mulai dari administrasi sampai saat ini. Oke, berarti dari segi mental adakah
pernah digembleng nih sama kakak-kakak yang dari Rumah Desa Hebat untuk agar tetap optimis bisa mendaki ya juramnya pendidikan ya Bang ya. Ada nggak sempat ketika didikan gitu Bang? Iya. Untuk adik-adik Bang gitu yang melalui Rumah Desa Hebat ya Bang, memang kami selalu awal dari mulai administrasi aja kami sudah fight banget gitu, memastikan mereka mau kuliah apa tidak, mereka mampu apa tidak, karena program beasiswa ini program bagi yang tidak mampu gitu. Dan kata saya, adik-adik ini nanti setelah kuliah gitu, saya selalu bilang kepada mereka, nanti saya tidak minta apa-apa ke kalian, speser pun saya tidak minta apa-apa. Yang terpenting kamu bisa kuliah mewujudkan mimpi kamu. Nanti tapi ketika kamu nanti setelah kerja atau kamu setelah masuk kuliah, berarti kamu waktunya kamu yang berjuang. Jangan pernah mengecewakan saya. Kayak saya sudah memperjuangkan. Ada yang memang harus mereka tanda tangani sesuai persesuaian janji, kayak IPK harus seperti ini, taat pada aturan kampus dan lain sebagainya. Itu sudah ini Mas. Dan selalu saya bilang kepada mereka, adik-adik saya itu Mas yang kuliah, bahwa nanti kalau kamu kerja dek, kamu jangan pakai logika kalau kamu kerja, pakai hati. Sehingga kalau kamu pakai hati gitu, kamu tidak akan pernah memperhitungkan sebuah nominal atau angka, tapi kamu akan membantu. Seperti halnya saya dan Rumah Desa Hebat dan teman-teman, membantu kamu semuanya pakai hati, bukan pakai logika dek. Kalau pakai logika, saya tidak akan membantu kamu, capek dek, kata saya seperti itu. Itu yang selalu saya tekankan setiap ada kegiatan-kegiatan gitu Mas. Itu yang kalimat itu yang sering saya sampaikan. Oke, dan juga nih Bang, mengenai program 1000 Sarjana. Ini merupakan program yang sangat luar biasa ya bagi saya dan juga mungkin dari masyarakat Kabupaten Sampang juga. Dan tentunya dari sebuah program hebat ini juga ada penggagasnya dong. Tentunya ada orang-orang hebat di balik program 1000 Sarjana ini ya. Siapa saja sih Bang penggagasnya? Untuk penggagas karena saya sendiri lah Bang gitu. Memang saya sendiri, saya mencoba gagas karena yang melatar belakangnya adanya program 1000 Sarjana itu memang karena dulu saya juga ingin punya cita-cita untuk kuliah. Siapa sih yang tidak ingin kuliah di luar kota dengan kampus yang menjulang tinggi? Pasti semuanya mau lah Mas, termasuk saya lah. Itu tidak bisa menafikan hal itulah, keinginan itu. Tapi karena waktu itu saya kurang 3 bulan. Siapa sih yang tidak ingin kuliah di kampus yang besar Bang gitu, semuanya pasti ingin lah, termasuk saya, tidak bisa menafikan hal itu. Akhirnya saya kurang 3 bulan pengen kuliah, bahasa stroke Mas gitu. Saya bahasa stroke, saya mohon izin Bah pengen kuliah karena sebentar lagi saya harus kuliah, harus lulus gitu. Karena saya lulus pastinya saya pengen kuliah. Loh, mau kuliah kemana Zal, wong saya stroke? Abah saya bilang gitu. Nggak apa-apa Bah, saya pengen kuliah, saya pengen seperti teman-teman yang lain gitu. Loh, saya lagi stroke, saya nggak mungkin bisa ngebiayain kamu. Akhirnya saya merenung, wis ini aja Bah gitu. Saya akan kuliah, saya akan cari sendiri biaya. Kebetulan lagi saya di pesantren juga. Nah, tidak ada, akhirnya saya milih kampus Mas gitu. Milih kampus di mana ya, teman-teman saya banyak di ya wis lah gak apa-apa di Sampang. Bukan persoalan kampus yang besar kata saya. Saya pernah nulis itu, bukan persoalan kampus yang besar untuk orang itu bisa menjadi hebat, tapi seberapa besar keinginan itu. Akhirnya saya milih di Sampang Mas gitu, dan untuk bayar UKT dan lain sebagainya terpaksa harus jualan PY Mas. Dulu ngetrennya PY saya itu PY alay Abu Rizal. Ya teman-teman. Ya itu yang lagi ngetren gitu Mas, PY alay Abu Rizal, ya gengsi manusiawi. Cuman karena ingin saya itu untuk tetap bisa lanjut pendidikan, mau tidak mau ya harus menghilangkan gengsi itu Mas gitu. Ya, ya akhirnya bisa kuliah ya, alhamdulillah lah, ada prestasi dan hal yang dibanggakan. Dan disitulah lahir bahwa saya punya pernah berkata kepada hati saya, kalau adik-adik saya jangan seperti saya yang harus memikirkan kerja, yang harus memikirkan kuliah. Adik-adik saya jangan. Kalau saya masih bisa, saya akan memperjuangkan pendidikan adik-adik gitu. Itu sih Mas yang mungkin yang melatar belakangi hadirnya program 1000 Sarjana untuk anak desa. Oke, berarti hadirnya berdasarkan ya pengalaman pribadi, dan itu pengalaman tersebut nggak mau ditularkan ke yang lain ya. Betul. Dan ya berbicara program 1000 Sarjana ini nih Bang, secara spesifik nih, untuk siapa sih program 1000 Sarjana ini? Iya, ini program 1000 Sarjana ini tentu
ini untuk semuanya bisa, cuman karena ini programnya pemerintah, cuman rumah desa memfasilitasi dan memperjuangkan gitu. Ini diperuntukkan bagi orang anak-anak di desa yang tidak punya biaya Mas, ya dengan kekurangan faktor finansial, mereka punya keinginan untuk melanjutkan kuliah dan mereka siap untuk mengikuti prosedur yang ada sesuai nanti bisa tanda tangan itu. Dan mereka tidak harus mempunyai nilai akademik, yang terpenting dia komitmen untuk belajar dan fight untuk tetap berikhtiar untuk menjadi orang yang hebat. Itu sih Mas. Namanya juga manusia nih Bang, tentunya kan ketika apalagi dalam hal edukasi atau dunia pendidikan ya, tentunya ada kejenuhan tersendiri nih. Bagaimana, apakah ada cara khusus dari Bang Rizal nih sebagai founder Rumah Desa Hebat untuk memupuk ikhtiar dari para penerima beasiswa ini agar tidak tereliminasi dari beasiswa yang sudah didapatkan gitu Bang? Iya, tentu kami sangat berhati-hati Mas untuk mencari atau mengajak adik-adik yang mau kuliah secara gratis ini ya Bang gitu. Tentu ada prosedur adik-adik yang memang harus diikuti oleh adik-adik sendiri, harus tanda tangan dan lain sebagainya. Mulai memang dari awal kami memastikan betul Mas, mulai dari orang tuanya saja kami pastikan, adik-adiknya kami pastikan juga mereka benar-benar kuliah. Dan tapi saya tidak melepas begitu saja kepada adik ketika nanti sudah kuliah, tapi saya selalu memberikan rasa optimis pada mereka, menemani mereka dengan teman-teman. Bahkan kami mengadakan evaluasi apa deh yang kurang gitu, materi mana yang kesulitan. Setidaknya saya dan teman-teman Rumah Desa Hebat itu menjadi keluarganya mereka, menjadi kakaknya. Hal-hal apa yang mereka inginkan saya pasti ada gitu. Kayak materi pastilah Mas, kalau kayak di desa itu kan mereka tentu kesulitan belajar, kayak ada materi yang mereka sulit, sehingga saya tanya, Dek, materi mana yang sulit gitu, ingin saya nanti carikan mentor gitu. Saya selalu gitu Mas, sehingga mereka ada rasa optimis untuk belajar gitu. Itu sih yang selalu saya berikan kepada mereka, dan saya selalu bilang bahwa bisa loh Dek, bisa. Saya selalu bilang bahwa tidak ada yang nggak bisa, bisa pasti bisa, belajar aja gitu. Nanti kalau ada persoalan di belakang ya udah, intinya seperti itu. Intinya jalan aja terus ya. Ada masalah yang menghadang di depan, kita komunikasikan bersama gitu. Dan berbicara, kata Bang Rizal tadi, itu kita berhati-hati dalam memilih kader yang akan mendapatkan beasiswa ini ya. Adakah spesifikasi khusus nih Bang, atau persyaratan khusus bagi mereka ataupun bagi calon penerimanya gitu? Iya. Spesifikasi khusus karena ini prosedurnya pemerintah. Ini lebih ke beasiswa KIP Mas. Tentu bagi orang yang tidak punya, ada sekitar 10 persyaratan yang mereka harus tempuh gitu. Mereka salah satunya mereka harus lulusan kayak 2019, 2003 tahun sebelumnya. Mereka harus tidak punya foto rumahnya kayak apa, semuanya kayak rinci banget gitu Mas gitu. Kalau mereka sudah sesuai dengan prosedur kampus, prosedur program beasiswa, tetap kami akan perjuangkan dan kami dampingi. Seperti itu sih Mas. Kita beralih ke Mbak Wikayatus Soleha dulu ya. Sebagai penerima nih, apa awalnya sih untuk Mbak Wikayatus Soleha ini? Awalnya emang pengen niat kuliah atau sudah nggak dibolehin kuliah sama orang tua nih? Untuk keinginan kuliah emang dari dulu, cuman karena biaya kan tidak memungkinkan. Karena berarti dari dulu memang sudah ada niat ya, cuman faktor finansialnya penghambatnya gitu. Ya, ini menarik loh Mas, Mbak Wika ini. Menarik biar teman-teman tahu. Wikayatus Soleha ini mungkin dia tahu dari gurunya tentang Rumah Desa Hebat gitu Mas. Dan saya pertama kali ketemu, saya datang ke rumahnya. Ternyata Mbak Wika ini sudah ditinggal oleh ibunya Mas gitu. Dan ayahnya sudah nikah lagi, tapi masih ingat. Tapi saya ke rumahnya, dan rumahnya itu pelosok banget Mas gitu. Agak pelosok sih, di Robatal Mas gitu. Saya ke sana gitu, ternyata saya disambut oleh 2 nenek sama kakek. Kakek ini karena dia stay-nya atau tinggalnya sama kakek neneknya gitu. Nah, ketika di sana ternyata saya ketemu sama kakek neneknya, dia sangat berharap, engkau cong sama turun Mas. Engkau kayak terundang kompoira kuliah, cuman kau tandi biaya gitu. Ya celing ke badannya ngari cong kota aku. Saya tertampar begitu saja. Insya Allah bah gitu. Abdina bakal memperjuangkan cita-cita nah sampean Kak Dinto, sepenting Dek Wika nikah
tuan niat ikhtiar untuk sekolah ongkuan dan nikah bencek sampean mas bang naik dan sebelum kulo nikah mas cek sampean menabi bode tetangke saya cak ngucap udah mau kuliah cak nih bini pesaper kita tahu sa respon pesaper bismillah nita wika nikah kulo aku menabi sampang bode kulo saja ke gitu sepenting atur oca kulo saja ke setiap detik wali kedua nada wika bentar cakan selain karena banyak gitu sepenting sampean tua aki kulo tua aki dewika kangku bisa lanjut aki perjalanan nikah mas sehingga saya kayak ya Allah segitunya gitu mereka di desa ternyata masih banyak orang tua yang menginginkan anaknya kuliah bukan kayak mereka yang dikira di luar bahwa banyak orang tua tak maki padahal banyak juga yang mau kuliah seperti kakek neneknya Wika ini kayak fake banget gitu mas saya kayak tertampar banget ketika dia menginginkan untuk Wika ini bisa kuliah gitu mas. Dan tadi ketika ya bercerita seputar perjuangan yang ingin kuliah nih, perasaannya Mbak Wikayatus Soleha ini sendiri gimana sih setelah menerima beasiswa ini dengan gratis kan ya Pak? Perasaannya gimana sih yang awalnya terhambat karena faktor finansial, ekonomi dan lain-lainnya sekarang sudah bisa kuliah dan tentunya kuliahnya dengan gratis nih, gimana perasaannya? Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur karena bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena banyak orang kan yang bilang bagaimana mungkin anak seorang petani bahkan anak seorang becak pun bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya tidak mungkin. Tetapi Allah menjawab doa-doa kami melalui dengan adanya Rumah Desa Hebat ini yang sangat membantu bagi kami. Dan tentunya semua orang sih ketika apalagi faktor ekonominya menengah ke bawah nih, tapi dia memiliki keinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan tujuan agar tidak sama dengan atau ingin membuat keluarganya lebih baik dari apa yang kita lihat sebelumnya gitu. Dia tidak jarang sih mendapat cemoohan dari orang, mau kemana sih, ngomong faktor ekonominya seperti itu, mau kuliah mending di rumah aja kerja dan lain-lainnya bla 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 ya. Ini menarik mas itu saya tanggapi gitu. Makanya saya kalau ketemu sama keluarganya Bu, nanti kalau memang sampean anaknya sampean ini jadi kuliah, maka pasti akan ada bahasa-bahasa yang akan menyindir sampean kayak udah mau aja nih ini kuliah itu akan pasti ada, insya Allah pasti ada hal-hal seperti itu. Udah mau tepel lagi gitu, wes pesaper, bismillah ini mungkin yang terbaik gitu. Mungkin tetap saya akan dampingi mereka. Itu memang tantangan besar sih. Di sini nampaknya sudah ada chat WhatsApp yang masuk nih, ada pertanyaan sudah. Saya bacaan dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rizal. Salam kenal, saya Nindita dari Bahagia. Saya mau tanya, tadi sedikit saya mendengarkan kakak bilang ada persyaratan khusus mengenai lulusan tahun berapa untuk mendapatkan beasiswa hebat itu. Dan bagaimana kalau semisal lulusan sekolahnya tahun 2015 Kak? Apakah masih boleh mendapatkan beasiswa tersebut untuk kuliah? Terima kasih. Gimana nih, mau langsung dijawab? Ya, dijawab ya, gak apa? Ya, saya jawab aja. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nindita ya, salam kenal juga dari saya. Memang beasiswa yang kami perjuangkan itu mas, beasiswa KIP gitu mas, KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan memang persyaratan mutlaknya, memang lulusan harus 3 tahun, kayak sekarang ini berarti 2020, 2021, 2022. Nah pertanyaannya kayak tadi itu, apakah yang sudah kayak expired, kayak kadulan saya itu, apakah masih boleh? Saya masih carikan peluang beasiswa lain mas, kayak beasiswa Madin gitu. Beasiswa Madin itu mahasiswa diniyah itu, guru diniyah itu kan memang diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah kayak umur 23, 24 gitu atau 25 gitu. Itu persyaratannya mas. Tetap kami akan coba perjuangkan jika ada kayak gitu. Oke deh, Kak Nindita ya. Mau diperjuangkan lagi nih karena sudah lewat di tenggang yang sudah ditentukan ya. Dan ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Edi di Mutiara.
Di sini persyaratan yang mungkin lebih spesifik nih buat adik-adik di rumah yang mungkin malam ini lagi ngedengerin. Kalau ingin mendapatkan beasiswa di Rumah Desa Hebat itu, bagaimana sih Kak? Terima kasih. Monggo langsung dijawab aja nih. Ya, memang Rumah Desa Hebat itu bukan menyiapkan beasiswa harus saya yang bayar, tidak. Kami hanya mendampingi dan memperjuangkan. Kadang kan kalau di desa itu ada adik-adik yang kurang akses informasi berkaitan dengan beasiswa yang ada yang diberikan diperuntukkan oleh pemerintah. Nah, untuk persyaratan kayak spesifikasinya memang ada sekitar 10 sih, cuman saya tidak menjelaskan semua, nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Kayak memang harus ada surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, foto rumah, foto sendiri, ijazah dan lain sebagainya gitu, Mas. Lebih ke sana. Dan ini tidak terlalu rumit sih, kata saya tidak terlalu rumit, semuanya bisa kayaknya seperti itu. Dan itu pun saya dampingi, Mas, kayak apa yang kurang, Dek, masih kurang ininya gitu. Atau nanti kalau tidak bisa saya kayak tidak bisa, saya langsung datang ke rumahnya, saya bantuin administrasi yang harus diselesaikan. Kayak seperti itu sih, Mas, kayak Gini sih Kak, ngerang Jepang. dia nggak punya KIP nih dari Oh, gimana? iya kan kartu KIP itu nanti dibuatkan oleh pihak sekolah. Oke. Nanti baru kita nyetor ke kampus. Ada yang sendiri kampus yang membuatkan kayak akun KIP-nya gitu, Mas. Itu bukan bagi orang yang tidak punya atau tidak bisa dibuat nanti itu, Mas. Oke, nanti Kayak bisa seperti bisa. Dan juga itu dia ya jawaban dari narasumber kita nih ya untuk Iya. Kak Nindita dan juga Kak Edi yang di Mutiara. Terima Salam kasih kenal. sudah bergabung ya. Dan juga nih Kak Rizal, mengenai program 1000 Sarjana ya, merupakan program yang spektakuler nih yang kemarin sempat meledak di Agustus 2021. Sekarang pertanyaannya nih, tantangan dan hambatan yang dihadapi dari komunitas Rumah Desa Hebat ini apa sih dalam memperjuangkan program ya Sarjana 1000 ini? Atau 1000 Sarjana ya? Besar sih, Mas, gitu. Tidak mungkin karena memang ini dilaksanakan aktornya adalah anak muda, yaitu dari Rumah Desa Hebat. Mungkin kendala-kendala yang memang sering kami terima memang mungkin ada bahasa kayak sinis, mana bisa anak muda bisa mewujudkan 1000 sarjana gitu, dapat dari mana uang gitu. Tapi saya selalu berikan rasa optimis kepada teman-teman sih. Saya selalu bilang gini, kalau memang mimpi Rumah Desa Hebat ini belum ditertawakan, berarti mimpi Rumah Desa Hebat masih belum besar. Saya gitu. Dan memang tantangannya untuk kami gitu, sering kami turun ke lapangan gitu, langsung berinteraksi dengan orang tuanya. Kadang memang orang tuanya pengennya ada anaknya pengen dinikahin gitu. Dan kami harus bagaimana sih gitu. Ada yang memang anaknya yang tidak mau kuliah gitu. Dan mungkin ada juga yang mungkin faktor lingkungan juga, dan hal yang terbesar sih jika memang kampus tidak menerima keinginan atau mimpi 1000 sarjana itu, Mas. Karena kami kan yang sering saya lakukan adalah konsolidasi dan koordinasi gitu. Kami sering berjalan sendiri, Mas, gitu. Maksudnya coba menawarkan konsep ini loh, Pak, keinginan saya, tujuannya seperti ini, grand design-nya seperti ini yang kami bangun. Saya minta, Pak, gitu, bahwa ini merupakan satu hal yang memang saya inginkan. Ini 1000 sarjana ini bisa terwujud secepatnya, Pak. Ada yang kayaknya kebanyakan ngerespon baik. Oh ya wis, nanti tak sambil bantu Hamin. Kalau memang ada informasi saya langsung hubungi kayak seperti itu. Kalau kayak kampus Agwit sendiri langsung MOU sampai seperti itu. Saking percayanya kepada Rumah Desa Hebat gitu, Mas. Gitu. Berbicara hambatan nih untuk Bang Rizal, pernah nggak sih sampai debat sama orang tua mengenai karena anaknya ingin kuliah gitu tapi nggak dapat izin gitu? Ya, itu mungkin tantangan juga sih bagi saya. Tapi saya harus bersikap humble kan. Ada salah satu mahasiswa itu yang sekarang kuliah juga, ada yang kakaknya kurang setuju karena cewek sendiri, ada yang orang tuanya tidak percaya, karena seperti itu, Mas. Sehingga saya harus memberikan klarifikasi dan memberikan penjelasan kayak sedetail-detailnya banget gitu, Mas, dengan bahasa saya. Bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura saya yang saya punya gitu, Mas. Akhirnya dia mak bisa kuliah kebidanan remajur mak gratis gitu, cok, kopi banyak owa tetang ke wah sampai ngambil 20 juta sampai romani jual, katanya seperti hal-hal itu pasti ada, Mas, gitu. Saya memberikan kepercayaan kepada orang tuanya bahwa ini pure kayak mahasiswa. Saya itu, Mas, untuk melaksanakan kegiatan beasiswa ini beban banget, beban moral banget, Mas, gitu. Kayak anggaplah saya kayak sedetail-detailnya nanya ke kampus, ini kalau pembayaran seperti apa, gratis apa saja.
sehingga saya presentasinya lebih enak. Saya kayak sedetail-detailnya hal kecil pun saya pikirkan, sehingga mereka nanti ketika di pertengahan, ketika ada hal sesuatu, mereka tidak shock gitu. Yang kedua Mas, orang tuanya khawatir, apalagi cewek gitu kan. Nah ini Mas tantangan. Khawatir kan kalau cewek. Sampai saya bilang gini Mas ke orang tuanya, Dek Fitri kalau ngedenger, ampun bu, tak usah aku beter, poteren sampean nikah. Deki kula nikah karena sering bedi sampang, kula siap, apin siap, detih orang tua nah Dek Fitri ini teman-teman yang kuliah ini di Sampang. Kalau ada apa-apa berkaitan dengan putaran sampian tanggung jawab kula. Nah, saya penting atau rok kula aturan kula. Saya seperti itu Mas, beban banget Mas. Sehingga kayak kemarin ada kecelakaan gitu kan dari salah satu dari Rumah Desa Hebat itu, ya tanggung jawab saya Mas, saya ditelepon, saya ada di rumah, langsung Mas saya ke rumah sakit sebagai bukti bahwa saya bertanggung jawab apa yang pernah saya sampaikan, sebagai bukti bahwa saya harus menjaga mereka gitu. Dan mungkin banyak sih yang sekarang ingin gabung ke Rumah Desa Hebat atau yang melalui, karena ini kayak differences for each other, kayak berbeda dengan organisasi lain Mas. Mereka masuk kayak ke kampus aja, kami dampingi. Mereka setelah lulus, mereka masuk ke kuliah, saya dampingin sampai seperti itu, Mak. Dan mereka saya tuntut untuk jiwa sosialnya harus sudah tertanam mulai hari ini dengan kegiatannya Rumah Desa Hebat. Perjuangan yang ekstra ya Bang. Dan juga sejauh ini langkahnya yang sudah semakin jauh nih Bang ya, adakah respon dari pemerintah daerah nih, khususnya pemerintah Kabupaten Sampang menanggapi program 1000 Sarjana ini? Ya, kebetulan Agustus itu sempat saya sowan, empatnya saya mulai dari Bapak, Wakil, Ibu Bupati sama Ibu Wabuk, sudah saya bawa adik-adik ini ke beliau bahwa Rumah Desa Hebat itu bukan hanya sekedar hashtag untuk mewujudkan 1000 sarjana, tapi ini sebagai proof, sebagai bukti bahwa kata saya akan tetap memperjuangkan dan masih panjang perjalanan ini. Dan saya bilang ke Bapak bahwa kami tidak minta apa-apa ke pemerintah Sampang, yang terpenting kami support. Kalau nanti ada adik saya ini ada yang kurang secara faktor finansial, tolong direspon. Kayak mereka anggaplah untuk bayar apa mereka kurang, coba nanti difasilitasi kayak seperti itu. Dan saya minta ke beliau untuk ada beasiswa yang mau kuliah itu Mas, bukannya sedang kuliah. Nanti saya coba untuk terus komunikasi intens kayak program beasiswa sahabat, ya programnya Basnas, sehingga Rumah Desa Hebat itu punya kesempatan untuk memberikan beasiswa kepada adik yang sedang kuliah. Gitu Mas. Dan untuk Mbak Wikayatus nih, harapan kedepannya untuk Rumah Desa Hebat itu seperti apa? Harapan Dek untuk apa sih, apa harus konsisten dan apa gimana Dek gitu, apa tidak ingin berubah ketika nanti ada yang baru gitu. Ya, gimana? Ya, Harapannya bisa lebih baik kah atau gimana? ya semoga semakin lancar lah gitu. Semakin jaya. Iya, adik-adik itu seperti keluarga saya sendiri loh Mas. Yang saya anggap, Dek, kamu itu sekarang Rumah Desa Hebat itu menjadi keluargamu, menjadi kakaknya kamu. Kalau ada apa-apa hubungin kakak ya, sampai segitunya Mas. Saya segitunya akan kepada adik banget gitu. Dan ini loh Mas, saya biar adik-adik dengar juga. Adik-adik itu saya selalu bilang kalau ada apa-apa bilang deh ke saya selaku kakaknya hari ini, teman-teman Rumah Desa Hebat selaku keluarganya juga. Ingat deh kalau hal berkaitan apapun kamu komunikasi dengan apapun gitu, nggak boleh kamu melanggar aturan yang kami buat gitu. Cuman kalau kayak hal yang perlu kami bantu, kami akan bantu gitu. Dan sebagai closing statement nih, harapannya Bang Abu Rizal untuk teman-teman pendengar Sesmania di luar sana ya, yang lagi, khususnya yang lagi berjuang dalam hal pendidikan nih Bang, gimana? Iya, statement closing ya dari saya bahwa semua orang, semua generasi desa, semua desa punya hak dan kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah. Dan mereka punya mimpi yang harus diwujudkan. Dan mereka punya keinginan besar untuk menjadi orang yang hebat gitu. Dengan mungkin Rumah Desa Hebat menjadi satu hal
yang menemani mereka berjuang. Setidaknya Rumah Desa Hebat pernah menjadi perjuangan, entah mereka nanti ketika lulus ingat atau tidak, itu adalah hak mereka. Dan coach yang memang saya selalu katakan kepada saya dan teman-teman bahwa saya tidak mengkhawatirkan karena kejombloan saya, Mas, tapi saya khawatir jika hidup saya tidak punya arti, dan saya tidak hanya ingin menjadi manusia yang baik, tapi saya ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Mungkin untuk Mbak Awi Kayatus Solehahnya ada yang mau ditambahin? Berbicara coach dan harapannya serta pesan-pesan untuk yang lain. Siapapun kamu, dari kalangan manapun kamu, yakinlah bahwa kamu pasti bisa sukses. Itu saja. Sukses itu untuk siapa aja ya. Dan gak terasa nih Bang, waktunya sudah menunjukkan jam 9 ya. Itu ya secara terpaksa nih kita harus akhiri program ini. Meskipun ya masih banyak yang perlu diulik lagi lebih dalam nih. Oke, saya ucapin terima kasih banyak nih buat Bang Abu Rizal, founder Rumah Desa Hebat, dan juga Mbak Awi Kayatus Solehah sudah menyempatkan diri menghadiri ya acara Kosmo di malam hari ini. Dan juga buat kalian pendengar Desa Semania, terima kasih juga karena sudah bergabung bareng Ozan di sini ya di 082333906809. Dan akhirnya Ozan yang bertugas harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.